Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan buku Metode Mustakili Al-Arabiyya Lighairi Arab Tsani, ya, Juz Tsani, bagian kedua, Metode Mustakili. Ya. Baik, kita masuk pada pembahasan memasukkan inna wa akhwatuha pada jumlah ismiyah. Ya, masukkan inna dan saudara-saudaranya kepada jumlah ismiyah. Ya. Kita lihat di sini inna dengan bagan-bagannya terbagi menjadi berapa bagian. Mari kita bahas satu-satu. Maka natuha tempatnya dia itu menempati sebagai huruf, ya, harf, kata bantu. Ya, jadi inna adalah harf. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya kana itu sebagai fiil, ya, berbeda. Kemudian maknaha sesungguhnya atau bahwa, ya. Madkhaluha dia masuknya ke jumlah ismiyah. Jadi dia hanya memasuki jumlah ismiyah. Amaluha itu adalah pekerjaannya adalah menasabkan isimnya yang asalnya mubtada, yang mana itu rofa, dan merofakkan khobarnya yang asalnya khobar mubtada, yang juga rofa, gitu ya. Atau dalam bahasa lain, dalam kata lain, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya. Kemudian tertibu amaluha, ya. Bagaimana susunannya? Yang di atas ini adalah jumlah ismiyah yang belum dimasuki inna. Kita lihat. Mubtada plus khobar mubtada. Rofa, rofa. Setelah dimasuki inna, maka menjadi ismun inna yang tadinya mubtada menjadi nasab atau mansub. Kemudian khobar mubtada berubah menjadi khobar inna yang marfu. Ya. Kemudian tasmiyatu inna wa akhwatuha wa sababu tasmiyatuha. Ya. Penyebutan inna dan saudaranya dan sebab pendefinisiannya, ya. Nah, ini awamilu an-nawasih, ya, awamilu nawasih atau faktor-faktor yang mengubah. Kenapa disebut faktor-faktor yang mengubah? Karena ia dan teman-temannya masuk pada jumlah ismiyah dan mengubah i'rabnya, ya. Mubtada yang asalnya rofa menjadi nasab karena isimnya, dan khobar mubtada yang asalnya rofa sebagai mubtada, khobar mubtada menjadi rofa sebagai khobarnya, ya. Ya, kemudian suaru amaluha fil jumlah, ya, bentuknya di dalam kalimat. Ya, kita lihat. Kotak yang ini adalah ismiyah, jumlah ismiyah qabla dukhuli inna, ya, sebelum dimasuki inna. Yang kotak sebelahnya ini adalah ismiyah ba'da dukhuli inna wa takunu jumlah ismiyah aidan, ya. Jadi sebelum dimasuki inna dia adalah jumlah ismiyah. Setelah dimasuki inna, dia tetap menjadi jumlah ismiyah. Namun kita lihat perubahannya. Zaidun alimun. Zaidun menjadi mubtada, alimun menjadi khabar mubtada. Setelah dimasuki inna untuk muzakkar, maka inna zaidan alimun. Ya, yang tadinya zaidun menjadi zaidan. Inna zaidan alimun. Untuk muannas, inna fatimata alimatun. Ya, fatimata alimatun. Dan seterusnya. Yang bawahnya adalah untuk yang bentuk dua. Zaidani menjadi zaidain. Fatimatani menjadi fatimatain. Ya. Yang ini, yang ketiga, baris ketiga adalah untuk yang jamak. Ya. Zaiduna menjadi zaidin. Ya. Kemudian fatimatun menjadi fatimatin. Ya. Al-fatimati. Ya. Innal fatimati. Kenapa fatimati? Karena jumlah jamak muannas salim itu mansubnya dengan kasrah. Ya. Kemudian akhwatuha wa ma'aniha. Ya. Saudara-saudaranya dan arti-artinya. Ya. Baik. Kita lihat inna artinya itu dia adalah litaukid, untuk menguatkan. Nah, litaukid inna ini lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang ragu, ya. Artinya sungguh, sesungguhnya, bahwa. Kemudian anna
Ini juga lit-taukid. Ya, artinya bahwa sungguh sesungguhnya. Kemudian ka'anna ini litasbih, menyerupai, ya. Artinya seakan-akan. Kemudian lakinna liistidrak, ya. Untuk pengecualian, ya. Artinya akan tetapi. Ya, kemudian artinya akan tetapi, ya. Kemudian la'alla ini litaraji, ya, mengharap, ya, artinya semoga dan mungkin terjadi. Sedangkan laita ini litamani, ya, tidak mungkin terjadi, ya, menahan. Semoga juga artinya tapi tidak mungkin terjadi. Ya. Kemudian kita masuk ke penyambungan inna wa akhwatuha dengan domir. Ya, kita lihat ini kotak yang ini berisi domir dan ini adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ya, setelah dimasuki. Mari kita lihat. Inna, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, atau innani, inna, innana. Ya, khusus untuk inna, innani dan inna, innana ini lebih memberikan penekanan, ya, dibanding inni dan inna. Sama juga dengan yang setelahnya. Ya, silahkan dibaca kemudian dihafalkan. Ya. Annahu, annahuma, annahum, dan seterusnya. Ka'annahu, ka'annahuma, ka'annahum, lakinnahu, lakinnahuma, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke inna wa akhwatuha, konsep redaksinya. Ya. Rumus pokoknya, inna plus ismun plus ismun. Ismun yang pertama itu menjadi ismun inna, yang kedua menjadi khabar inna. Ya. Mansub dan marfu. Sekarang kita masuk ke rumus cabang. Ya, ini rumus cabang. Yang pertama, rumus cabangnya adalah inna plus ismun. Ya, plus ismun. Inna plus ismun plus ismun. Ya. Bagian nomor yang pertama. Ismun yang pertama menjadi mansub, yang kedua menjadi marfu. Ya, atau ismun inna dan khabar inna. Pembahasannya di halaman 34 sampai 38 di buku. Ya. Kita lihat contohnya. Contohnya, inna zaidan alimun. Ya. Inna zaidan, ini ismun, inna alimun, khabar inna. Ya. Kemudian, inna zaidan al-alimu, al-alima, maaf, qaimun amamal hadirin. Ya. Ismun inna, kemudian sifatnya juga fathah, kemudian qaimun, ya, khabar inna, yang mana dia adalah marfu. Baik. Kemudian rumus cabang yang kedua, inna plus ismun plus jumlah ismiyah. Ya. Ismun yang pertama menjadi ismun inna, jumlah ismiyah menjadi khabar inna. Jadi jumlah ismiyah di sini adalah penggabungan dari mubtada dan khabar. Mari kita lihat contohnya. Ya. Contohnya adalah di sini. Inna zaidan al-alimu, inna zaidan al-alima abuhu sabirun fi hayatihi as-sa'bati. Ya, mari kita lihat. Inna huruf, kemudian zaidan ini ismun inna, al-alima ini adalah sifat dari ismun inna. Kemudian kita lihat abuhu, ya, abuhu. Punya ini ke zaidan, ya. Abuhu ayahnya, sabirun. Nah, kita lihat abuhu dan sabirun ini adalah mubtada dan khabar mubtada. Gabungan dari mubtada dan khabar mubtada ini menjadi khabar inna. Ya. Ya. Kemudian fi hayatihi as-sabati. Ya. Kemudian rumus pokok, rumus cabang yang ketiga. Inna plus ismun plus jumlah fi'liyah. Nah, kalau tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Pembahasannya di halaman 39 sampai 43. Ismunnya menjadi ismun inna, jumlah fi'liyah menjadi khobar inna. Ya, kita ketahui jumlah fi'liyah di dalamnya ada fi'il dan fa'il. Kita lihat contohnya. Ya. Bagian yang ketiga. Mari kita lihat.
inna Zaidan al-alima nama fil masjidil kabiri. Ya. Inna Zaidan ismun inna, sifatnya, kemudian nama, ya. Nama di sini fi'il plus fa'il. Ya, dia menjadi khobar inna. Kemudian fil masjidi itu adalah seterusnya keterangan. Atau contoh berikutnya, inna Zaidan al-alima yanamu fil masjidil kabiri. Nah, di sini bentuk fi'il mudhari yang digunakan. Ya, Zaidan menjadi ismun inna, sifat, kemudian fi'il mudhari yang mana dia adalah fi'il plus fa'il. Kemudian dia menjadi khabar inna, menempati marfu rafa. Ya. Dan seterusnya yang di bawah, inna Zaidan al-alima qara'al qur'ana, ya, al-karimah fil masjidil kabiri. Nah, bedanya di sini pada penggunaan maf'ul bih saja, ya. Ini untuk madi, ini untuk mudhari. Ya. Baik, selanjutnya rumus cabang yang keempat. Inna plus ismun plus harfu jar au zarful makan plus ismun. Nah, ismun yang pertama menjadi ismun inna. Kemudian harfu jar digabung ditambah ismunnya atau zarful makan tambah ismunnya, maka itu menjadi khobar inna. Pembahasannya di halaman 44 sampai 46. Mari kita lihat contohnya. 4, ya. Inna Zaidan fil fasli. Inna Zaidan menjadi ismun inna, fil fasli ini huruf harfu jar tambah ismun majrur. Gabungannya menjadi khobar inna. Ya, sama di bawah inna Zaidan al-alima fil fasli an-nazifi. Ya, cuman ada penambahan sifat saja di sini. Baik. Yang kelima, rumus cabang yang kelima, inna plus harfu jar atau zarful makan plus ismun. Plus ismun. Nah, harfu jar dan atau zarful makan ditambah ismun yang pertama ini berposisi sebagai khobar inna, ya. Kemudian ismun yang terakhir ini berposisi sebagai ismun inna. Kita lihat bertukar posisi, ya, dari yang di atas. Ini masih memungkinkan. Pembahasannya di halaman 47 sampai 50. Mari kita lihat contoh. Inna fil fasli Zaidan. Ya. Kalau tadi inna Zaidan fil fasli, sekarang inna fil fasli Zaidan. Fil fasli ini adalah khobar inna, Zaidan adalah ismun inna, yang mana dia adalah mansub. Kemudian inna fil fasli an-nazifi Zaidan al-aliman. Nah, Zaidan aliman. Maaf, ya. Ini tambah sama sifat saja, ya. Baik. Yang terakhir, rumus cabang yang terakhir, inna plus domir muttasil, ya, plus ismun. Nah, domir muttasil artinya melekat, ya, menempel domirnya, itu berposisi sebagai ismun inna. Ismun setelahnya menjadi khobar inna. Pembahasannya di halaman 51 sampai 59. Mari kita lihat contohnya. Kalau di buku ini tidak tertulis, tapi kita bisa lihat di halaman 51, ya. Kita ambil, pindahkan ke sini. Innahu muslimun sabirun, ya. Innahu, hu di sini adalah dhamir muttasil. Nah, dia menempati ismun inna. Muslimun ini menjadi khabar inna. Sabirun adalah sifat. Baik. Itu pembahasan awal dari bab inna dan wa akhwatuha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.